Hai sahabat Alimedia yang selalu haus akan pengetahuan, kali ini kita akan memasuki kepingan waktu yang penuh misteri dan kebijaksanaan, mengejar jejak seorang filosof besar yang melampaui batas-batas kehidupan dan pemikiran. Siapa lagi kalau bukan Plato? Mari kita membuka tirai sisi tersembunyi dari perjalanan hidupnya, menelisik pemikirannya yang dalam, dan meraba-raba melalui labirin karya-karyanya yang mendalam. Cerita dimulai di Athena pada tahun 427 sebelum Masehi, ketika Plato lahir di keluarga bangsawan. Awalnya tidak ada istimewa dalam kelahirannya, seperti halnya banyak anak bangsawan pada masa itu. Namun, apa yang membuatnya istimewa adalah bimbingan dan ketertarikan awalnya pada filsafat. Gaya hidup Plato diawasi oleh kecenderungan untuk menyelidiki, mencari makna di balik apa yang tampak, dan merenung di antara bayangan dan bentuk nyata. Dalam perjalanannya mencari pengetahuan, ia menemui guru terbesarnya, yaitu Sokrates. Sokrates sosok yang tidak hanya memberikan cahaya pada pemikiran Plato, tetapi juga menantangnya untuk menggali lebih dalam ke dalam dirinya sendiri. Sokrates adalah pemandu spiritual Plato, memberikan keahlian bertanya dan mengajukan pertanyaan yang merangsang pikirannya. Dialog mereka, terutama dalam karya-karya dialog Sokratik, menjadi pusat pemikiran filosofis Plato. Namun pertanyaan menggoda ini membawa Plato pada suatu pertimbangan. Apakah yang nyata dan apa yang hanya bayangan? Plato menciptakan analogi terkenal, yaitu Allegory of the Cave. Untuk menjawab pertanyaan ini, ia menggambarkan manusia sebagai tawanan dalam sebuah gua, terikat dan hanya dapat melihat bayangan yang dihasilkan oleh api di balik mereka. Baginya, dunia nyata adalah dunia ide atau bentuk yang abstrak. Sedangkan dunia fisik adalah bayangan semu yang terlihat oleh panca indera. Ide ini membuka pintu ke sisi tersembunyi pemikiran Plato tentang realitas dan hakikat keberadaan. Plato hidup dalam era kebingungan, ketidakpastian, dan penuh konflik di Athena. Pertanyaan tentang keadilan, kebenaran, dan bentuk pemerintahan yang ideal merayap di benaknya. Ingin sekali kita berada di ruang batinnya dan menyimak dialog internalnya ketika mengejar kebenaran. Tapi inilah yang membuat Plato menarik. Dia tidak puas hanya dengan jawaban yang sederhana. Melalui karyanya yang terkenal, The Republic, Plato menciptakan kota ideal bernama Kallipolis. Tapi di balik penggambaran ini ada pertanyaan yang menggantung di udara. Apakah Kallipolis hanya mimpi semata atau konsep yang dapat diwujudkan? Ini seperti teka-teki filosofis yang memikat dan mengundang kita untuk berpikir lebih dalam. Plato bukan hanya seorang filosof yang terpaku pada pemikiran abstrak. Ia juga seorang pemikir politik yang merenung tentang masa depan masyarakat. Namun pendekatan Plato terhadap politik tidak selalu bisa diukur dengan ukuran konvensional. Dalam pandangannya, pemerintahan yang ideal adalah pemerintahan filsafat, di mana kebijaksanaan dan pengetahuan menjadi panduan utama. Pemikiran ini mungkin terdengar indah, tapi apakah bisa diimplementasikan dalam dunia nyata yang keras dan penuh ketidakpastian? Plato menantang kita untuk merenung dan mencari jawaban atas pertanyaan ini, dan itulah yang membuatnya tetap relevan hingga hari ini. Tetapi tunggu, kita baru saja menyentuh permukaan pemikiran Plato. Sekarang mari kita terbang ke dimensi lain, yaitu teori bentuk atau theory of form. Plato percaya bahwa dunia nyata yang kita lihat hanyalah bayangan dari bentuk-bentuk ideal yang ada di dunia ide. Misalnya, konsep keadilan yang sejati berada dalam dunia ide,
Sedangkan yang kita lihat di dunia nyata hanya pantulan atau bayangannya. Ini adalah konsep yang mendalam dan membingungkan, seperti mencoba meraih awan di langit. Tetapi inilah keindahan pemikiran Plato. Ia memaksa kita untuk melampaui keterbatasan indera dan berpikir lebih luas tentang hakikat keberadaan. Pemikiran Plato mencapai puncaknya dalam dialognya yang misterius, yaitu Timaeus. Dalam karya ini, Plato memperkenalkan konsep Demiurgos, seorang tukang kayu semesta yang menciptakan dunia ini sesuai dengan bentuk-bentuk idealnya. Tetapi pertanyaannya, apakah Plato benar-benar percaya pada mitos ini atau apakah ini adalah semacam kode filosofisnya yang tersembunyi? Timaeus adalah medan permainan pikiran yang membingungkan dan memikat. Seakan-akan Plato memberikan kita kunci untuk membuka pintu ke dalam pemahaman mendalam tentang penciptaan dan tujuan hidup. Tetapi pada saat yang sama, kita dibiarkan dalam kebingungan yang menggoda. Benarkah ini hanya mitos atau ada kebenaran yang lebih dalam yang tersembunyi di sana? Jangan lupa, di balik semua pemikiran dan teka-teki, Plato adalah murid setia Sokrates. Dialog antara mereka bukan hanya perbincangan filsafat, tetapi juga rekam jejak perjalanan intelektual seorang guru dan murid. Apakah Plato meneruskan warisan filsafat Sokrates, ataukah dia memiliki pandangan yang berbeda? Hubungan ini menjadi latar belakang pemikiran Plato dan mengungkapkan sisi emosional dan pribadinya yang jarang kita lihat. Pergulatan pikiran kita dalam labirin pemikiran Plato menghasilkan rasa ingin tahu, dan kita tidak bisa mengabaikan warisannya yang begitu besar. Pemikiran Plato tidak hanya menciptakan landasan dasar bagi filsafat Barat, tetapi juga memberikan inspirasi bagi banyak pemikir, seniman, dan penulis. Pengaruh Plato meluas ke berbagai bidang, dari politik hingga seni, dari ilmu pengetahuan hingga sastra. Tapi, bagaimana pandangan kita terhadap warisan Plato? Apakah kita melihatnya sebagai jendela menuju kebijaksanaan atau hanya sebagai pancingan untuk kebingungan filosofis? Mungkin jawaban itu tergantung pada bagaimana kita memandang dunia ini. Jadi sahabat-sahabatku sekalian, apakah kita berhasil meraba sisi tersembunyi Plato? Ataukah kita masih terjebak dalam labirin teka-teki filosofisnya? Yang pasti, perjalanan ini telah membuka pintu ke dalam pikiran seseorang filosof yang mengubah pandangan dunia. Tetapi ingatlah, Plato tidak hanya hidup di dalam buku-buku tebal, tetapi juga dalam pertanyaan-pertanyaan yang masih relevan hingga hari ini. Terima kasih telah menemani saya dalam perjalanan melalui pemikiran dan kehidupan Plato yang penuh teka-teki. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan tinggalkan komentar di bawah video ini. Sampaikan juga pendapat dan interpretasi kalian tentang sisi tersembunyi Plato yang kita bahas hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa subscribe channel Alimedia. Sahabat-sahabat yang cerdas tetap haus akan pengetahuan dan selamat menjelajahi labirin filsafat. Sampai jumpa. See you.